Teman-teman yang terkasih, seiring bertambahnya usia, apa sebenarnya yang kita cari? Apakah kita ingin dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita? Atau kita ingin menemukan kebahagiaan bersama pasangan hidup kita? Banyak orang berpikir bahwa di usia tua, kita harus bergantung pada anak-anak kita, dengan keyakinan bahwa setelah seumur hidup membesarkan mereka, sekarang giliran mereka untuk merawat kita. Namun, keyakinan ini tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Anak-anak kita menjalani hidup mereka sendiri, menghadapi masalah mereka sendiri, dan memikul tanggung jawab mereka sendiri. Mereka tidak selalu memiliki waktu atau kemampuan untuk dekat dan merawat kita di masa tua. Oleh karena itu, untuk mencapai usia tua yang tenang dan memuaskan, penting bagi kita untuk membangun 3 pilar dasar dalam hidup kita. Pilar pertama dan yang paling penting adalah kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa mengumpulkan uang dalam jumlah besar adalah kunci untuk hidup yang memuaskan di usia tua, tetapi mereka sering lupa bahwa tanpa kesehatan, uang tidak ada artinya. Ungkapan, kesehatan adalah kekayaan sejati, berlaku dalam situasi apapun. Saat muda, kita sering terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan kesehatan, mengorbankan kesejahteraan demi kesuksesan. Namun saat usia bertambah, kita rela mengorbankan segalanya demi memulihkan kesehatan. Menunda merawat kesehatan hingga usia tua bisa jadi terlambat. Tubuh yang sehat adalah dasar kehidupan yang utuh. Bahkan jika kita kaya raya, jika kita terus-menerus sakit, apa makna kehidupan sebenarnya? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami melemah. Anak-anak kita, meskipun peduli, mungkin tidak memiliki waktu, tenaga, atau sumber daya untuk merawat kita. Tanpa kesehatan, tanpa kemampuan bekerja atau merawat diri sendiri, kita bisa menjadi beban bagi orang lain, dan tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Menjaga kesehatan di usia tua bukan hanya demi diri sendiri, tapi juga meringankan beban anak-anak. Merawat kesehatan adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat. Perhatikan sinyal dari tubuh, penuhi kebutuhannya, luangkan waktu untuk berolahraga, dan jaga pola makan seimbang. Gaya hidup sehat memberi kita energi dan semangat, dan membuat kita tidak menjadi beban. Tubuh yang sehat menjaga jiwa tetap muda, berapapun usia kita. Pilar kedua adalah pasangan hidup. Di usia lanjut, kebahagiaan terbesar seringkali datang dari bisa berbagi momen dengan anak dan cucu, namun itu hanya sebagian. Sepanjang hidup, emosi kita tetap unik, dan kita tetap membutuhkan cinta, pengertian, dan kehadiran dari pasangan hidup. Ungkapan, perhatian dari pasangan lebih berharga daripada perhatian dari anak, sangat tepat untuk mereka yang beruntung menua bersama pasangan. Perhatian di sini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi pengertian mendalam yang hanya dimiliki pasangan yang telah berbagi hidup. Namun, bagaimana jika kita tidak memiliki pasangan di usia tua? Banyak orang merasa sangat kesepian setelah kehilangan pasangan, meskipun mereka memiliki stabilitas finansial dan dukungan anak-anak. Ketiadaan pasangan menciptakan kekosongan emosional. Kisah Pak Manya dari Hanu menggambarkan hal ini dengan jelas. Setelah kehilangan istrinya hampir 20 tahun lalu, ia membesarkan anak-anaknya sendirian. Kini, meskipun kaya dan dicintai anak-anaknya, ia tetap merasakan kekosongan karena tidak ada istrinya di sisinya. Di sebuah klub lokal, ia bertemu Buhu dan keduanya saling menemukan kenyamanan dan pemahaman. Namun, keinginan mereka untuk menikah ditentang oleh anak-anak mereka yang khawatir akan pandangan masyarakat dan dampak keuangan. Situasi ini mencerminkan kenyataan banyak orang tua. Kebutuhan akan komunikasi dan kasih sayang yang sering disalahpahami atau diremehkan oleh keluarga. Memiliki pasangan di usia tua membawa kebahagiaan, seseorang untuk berbagi hari-hari dan saling mendukung di masa sulit. Bahkan anak yang paling berbakti tidak selalu bisa hadir. Mengharapkan kehadiran mereka menggantikan pasangan bukanlah hal yang wajar. Untuk menjamin kebahagiaan dan menghindari menjadi beban bagi anak-anak,
Penting memiliki seseorang yang bisa menemani kita di usia senja. Dan akhirnya, keamanan finansial. Meskipun saat muda seseorang masih bisa bertahan tanpa banyak sumber daya ekonomi, di usia tua hal ini menjadi suatu kebutuhan. Di masa muda, kesehatan dan energi membantu kita menghadapi tantangan. Namun seiring berjalannya waktu, saat tubuh mulai melemah dan penyakit lebih sering datang, memiliki sumber daya finansial menjadi sangat penting. Beberapa orang mungkin memiliki pensiun atau tabungan yang telah dikumpulkan sepanjang hidup, tetapi tidak semua seberuntung itu. Bagi mereka yang tidak memiliki stabilitas finansial, tanggung jawab seringkali jatuh pada anak-anak mereka, yang mungkin juga sedang berjuang secara ekonomi atau menikmati masa pensiun mereka sendiri. Ini bisa menimbulkan stres dan ketegangan, apalagi jika tidak ada sumber pendapatan yang pasti. Memiliki tabungan atau pensiun di usia tua memberi kita sarana untuk menjaga kesehatan, menanggung biaya medis, dan yang terpenting, mempertahankan kemandirian. Menghindari menjadi beban finansial bagi anak-anak dan memastikan hidup dengan martabat sangatlah penting. Tanpa keamanan finansial yang cukup, masa tua bisa menjadi masa penuh kekhawatiran dan ketergantungan. Bahkan kesenangan kecil dalam hidup pun bisa menjadi tidak terjangkau. Sebaliknya, jika memiliki cukup sumber daya, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh tanpa kekhawatiran akan uang atau bergantung pada orang lain. Kisah-kisah orang tua yang mengalami kekerasan atau penelantaran seringkali terkait dengan kurangnya keamanan finansial. Orang tua yang benar-benar menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya akan merencanakan masa tuanya agar tidak menjadi beban bagi mereka. Memiliki dana untuk menyewa bantuan jika diperlukan, atau untuk menutupi biaya perawatan sendiri, memastikan kita bisa menjalani tahun-tahun terakhir dalam kedamaian dan kenyamanan. Teman-teman yang terkasih, dalam budaya Asia, secara tradisional anak-anak dianggap sebagai tumpuan utama bagi orang tua di usia tua. Namun, dalam masyarakat modern, sangat penting untuk mengambil pendekatan yang lebih preventif, seperti yang diterapkan di banyak negara maju. Dengan merawat kesehatan, menjamin stabilitas finansial, dan menghargai pasangan hidup, kita bisa menjamin hidup yang layak dan bahagia tanpa bergantung sepenuhnya pada anak-anak. 3 pilar ini, kesejahteraan fisik, pasangan hidup, dan keamanan finansial, adalah fondasi terkuat untuk menjalani masa tua yang damai dan utuh. Bagian 2. 3 kunci untuk kemakmuran setelah kehilangan pasangan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara menjalani hidup jika kehilangan pasanganmu? Hidup itu tidak pasti, dan kehilangan pasangan bisa membuat kita merasa kosong dan bingung. Tapi bagaimana jika ada kunci yang tidak hanya membantumu bertahan, tetapi juga berkembang setelah kehilangan yang begitu besar? Bergabunglah bersama kami untuk mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dari 3 orang yang menempuh jalan sulit ini dan membagikan pelajaran paling penting yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan, kemandirian, dan kebahagiaan bisa ditemukan bahkan setelah kehilangan yang menyakitkan. Kehidupan di dunia ini penuh ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu berapa lama lagi orang yang kita cintai akan berada di sisi kita. Nazakui membandingkan hidup dengan perjalanan kereta api, di mana setiap orang hanya bisa menemanimu dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba waktunya mereka turun, kita harus bersyukur atas momen-momen indah yang telah dibagikan. Dan jika seseorang bisa menemanimu sepanjang jalan, rasa syukur itu harus lebih besar lagi. Kehadiran pasangan, baik di masa muda maupun di usia tua, adalah anugerah sejati, meskipun tidak semua cinta ditakdirkan abadi. Beberapa pasangan pergi lebih awal karena penyakit atau kecelakaan. Ketika suami atau istri tiada, rumah terasa kosong, seolah hidup kehilangan dasarnya. Namun, seberapapun menyakitkan keadaannya, waktu terus berjalan dan orang yang kita cintai tidak akan kembali. Saat kehilangan pasangan, kita harus bangkit dan melanjutkan hidup yang bermakna. 3 orang dengan pengalaman nyata membagikan kisah pribadi mereka untuk memberikan nasihat kepada teman-teman parubaya dan lansia tentang apa yang penting dihindari jika pasanganmu berpulang lebih dulu.
Dengan menghindari 3 hal ini, kamu bisa memastikan tahun-tahun berikutnya tetap nyaman dan penuh makna. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like jika kamu menyukai video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan tips terbaik dalam menarik kemakmuran dan kelimpahan dalam hidupmu. Mari lanjutkan. Pertama, jangan menyerah pada duka berkepanjangan. Bayangkan kehilangan seseorang yang telah bersamamu sepanjang hidup. Kekosongan itu sangat dalam, dan kenangan bisa menjadi penghibur sekaligus luka yang terus terbuka. Kisah Kalista adalah contoh menyentuh tentang ketangguhan. Di usia 67 tahun, ia menghadapi kehilangan suaminya dan berada di persimpangan hidup. Bagaimana melanjutkan hidup ketika orang yang paling kamu cintai telah tiada? Perjalanan Kalista dari keputusasaan hingga menemukan makna baru dalam hidup menunjukkan kekuatan jiwa manusia. Kisahnya bukan hanya tentang berduka, tapi juga tentang harapan yang kembali tumbuh dan bagaimana belajar menjalani hidup kembali. Ikuti kisah emosionalnya dan lihat bagaimana bahkan dalam kegelapan terdalam, cahaya dan tujuan baru bisa ditemukan. Kalista, 67 tahun, berbagi kisahnya. Ketika saya berusia 64 tahun, suami saya meninggal. Setiap kali saya mengingat saat itu, saya masih merasa sulit menerimanya. Saat-saat itu, saya merasa seperti tubuh hidup tanpa jiwa, seolah hidup telah kehilangan maknanya. Saya sering berpikir bahwa saya ingin menyusulnya. Ia sering menangis hingga tertidur, terutama di malam hari, saat ia tidak bisa tidur sambil menatap tempat tidur besar yang sekarang hanya ditempati seorang diri. Mustahil untuk tidak merasa sedih, tapi setiap kali ia melihat foto-foto lama mereka yang penuh senyuman, ia berpikir bahwa mungkin ia harus terus hidup. Suaminya pasti tidak ingin ia hidup dalam keadaan seperti itu. Seberat apapun rasa sakit yang ia alami, air mata tidak akan membawanya kembali. Maka ia melanjutkan hidup dalam kesedihan, mencoba hidup dengan baik agar suaminya di alam lain bisa tenang. Inilah yang harus ia lakukan. Akhirnya, Kalista memahami bahwa meskipun perpisahan antara hidup dan mati adalah hal paling menyakitkan dalam hidup, mereka yang pergi tak pergi, dan kita yang masih hidup harus terus melangkah. Tidak peduli seberapa bahagianya masa lalu atau seindah apa kenangannya, kita tidak boleh terjebak di masa lalu hingga mengabaikan masa kini dan harapan masa depan. Belajar menatap ke depan dan hidup baik di masa kini adalah tanggung jawab pribadi sekaligus cara untuk memberikan ketenangan bagi pasangan yang telah tiada. Saat pasangan telah tiada, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, mencari penghiburan, menjaga kesehatan, menjaga kejernihan pikiran, dan tidak membiarkan kesedihan menguasai. Secara perlahan ubah cara berpikir, bangun kembali rasa percaya diri, dan hiduplah secara mandiri dan kuat. Tetaplah teguh, makan saat lapar, tidur saat lelah, berjalan-jalan di taman, menyusuri jalanan. Jangan bergantung pada orang lain. Belajarlah menghargai kesendirian dengan martabat dan kebijaksanaan, perkaya dunia batinmu dan nikmati kesendirian seperti menikmati anggur tua, merasakan hidup sepenuhnya. Saat merasa kesepian, cobalah berbicara dengan teman, berbagi cerita, dan temukan kepuasan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dengan begitu, bahkan tahun-tahun dalam kesendirian pun bisa menghadirkan kebahagiaan. Menghadapi kehilangan pasangan yang telah menemani seumur hidup adalah salah satu ujian terberat dalam hidup. Kisah Kalista menekankan pentingnya membicarakan dan memahami topik ini. Pertama, pengalamannya menunjukkan bahwa duka adalah emosi universal, terlepas dari usia, latar belakang, atau budaya. Ini mengingatkan kita bahwa merasakan kesedihan dan kesepian mendalam setelah kehilangan orang tercinta adalah hal alami dan merupakan pengalaman yang dialami oleh semua orang. Menyadari hal ini dapat membantu seseorang merasa tidak sendirian dalam penderitaan mereka, mengetahui bahwa orang lain juga pernah melewati cobaan serupa. Selain itu, perjalanan Kalista dari keputusasaan menuju penemuan kembali makna hidup menunjukkan pentingnya ketangguhan, resiliensi. Hidup bisa membawa perubahan yang menyakitkan dan tak terduga,
Tapi kisah Kalista membuktikan bahwa pemulihan dan makna masih mungkin ditemukan, bahkan setelah kehilangan besar. Ini adalah pesan penting yang memberikan harapan bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit. Meski penderitaan tak bisa hilang sepenuhnya, selalu ada jalan ke depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Pengalaman Kalista juga menekankan pentingnya perawatan diri dan kesehatan mental saat menghadapi duka mendalam. Sangat mudah mengabaikan kesejahteraan pribadi saat berduka. Namun keputusan Kalista untuk fokus pada kesehatannya, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan mencari dukungan dari teman-temannya merupakan tindakan konkret yang bisa membantu siapapun yang sedang mengalami situasi serupa. Ia menginspirasi orang-orang untuk menjadikan kesehatan dan kesejahteraan sebagai prioritas, untuk tidak takut memulai kembali hidup, dan untuk mencari bantuan bila diperlukan. Kenanan juga memainkan peran penting dalam proses penyembuhan. Kalista menemukan ketenangan dengan melihat kembali foto-foto lama dan mengingat momen bahagia bersama suaminya. Tindakan menjaga kenangan positif bisa menjadi alat penyembuhan yang kuat, memungkinkan seseorang menghormati kenangan orang tercinta sambil tetap menjalani kehidupan mereka sendiri. Pada akhirnya, pengalaman Kalista menunjukkan betapa pentingnya menjalani masa kini dan tetap menatap masa depan. Ia menunjukkan bahwa meskipun wajar merasa sedih dan mengenang masa lalu, kita juga perlu menemukan sumber kebahagiaan dan makna yang baru. Keseimbangan ini sangat penting untuk hidup secara utuh, bahkan setelah kehilangan besar. Secara keseluruhan, kisah Kalista adalah pengingat yang kuat tentang kemampuan jiwa manusia untuk sembuh. Ia mengajarkan pentingnya perawatan diri, kekuatan kenangan, dan perlunya keseimbangan antara menghormati masa lalu dan menerima masa depan. Pengalamannya membawa harapan dan nasihat berharga bagi siapapun yang tengah menghadapi proses duka yang kompleks. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kehidupan orang tua lanjut usia yang tinggal bersama anak-anak dewasa mereka? Apakah mereka merasakan kenyamanan dan kebahagiaan, atau justru menghadapi kesulitan dan rasa sakit yang tidak terduga? Dalam kisah kami, Nyonya Amber, seorang janda berusia 65 tahun, membagikan pengalamannya yang tulus tentang tinggal bersama putrinya dan keputusan akhirnya untuk hidup mandiri. Kisahnya memberi kita pelajaran berharga tentang kemandirian dan pencarian kebahagiaan sejati di usia tua. Bergabunglah bersama kami untuk mengenal kisahnya dan memahami mengapa terkadang teman terbaik adalah kesendirian. Pengalaman Nyonya Amber. Nyonya Amber, 65 tahun, menceritakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia tinggal beberapa tahun bersama putrinya sebelum memutuskan untuk hidup sendiri kembali. Awalnya, ia berpikir bahwa saling mendukung antara orang tua dan anak adalah hal yang alami. Aku merawatmu saat kecil, dan sekarang kau ada untuk merawatku di masa tuaku. Meskipun telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk keluarga putrinya, yang ia terima malah semakin banyak rasa tidak dihargai. Suatu waktu, dia dan suaminya pensiun bersama. Ia tidak membayangkan akan hidup sendirian, karena ia pikir mereka akan menua bersama. Namun penyakit merenggut suaminya, meninggalkannya sendiri. Putrinya baru saja memiliki seorang anak, dan menantunya menyarankan agar ia pindah ke rumah mereka dan menikmati masa pensiun. Ia merasa bersyukur atas dukungan dan kenyamanan yang diberikan. Saat melihat cucunya, ia merasa seolah suaminya hadir kembali dan memutuskan mencurahkan seluruh waktunya untuk membantu mengurus rumah tangga anaknya. Awalnya, putri dan menantunya memberinya sedikit uang setiap bulan untuk kebutuhan pribadinya, tetapi kemudian berhenti karena ia sudah menerima pensiun. Seiring waktu, ketika cucunya tumbuh besar, uang pensiunnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 4 orang. Ia mencoba membicarakan hal ini beberapa kali dengan putrinya, namun sang anak terlihat tidak sabar dan hanya memberi uang sesekali. Seringkali berpura-pura lupa. Orang tua cenderung banyak bicara, dan tinggal bersama seringkali memicu pertengkaran. Kadang ia merasa sulit untuk tidak mengkritik kebiasaan belanja anaknya yang belanja online setiap hari tanpa menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Dalam hal pendidikan cucunya,
Anak dan menantunya membiarkan anak berkembang secara alami, sementara ia percaya bahwa anak perlu dididik dengan disiplin sejak dini. Perbedaan pandangan ini perlahan menciptakan jarak. Mereka mulai memperlakukannya tanpa kesopanan dan rasa hormat seperti dulu. Mengenang tahun-tahun yang ia habiskan bersama putrinya, ia memutuskan untuk kembali tinggal sendiri. Ketika ia menyampaikan keinginannya untuk pindah ke rumahnya sendiri, mereka berkata akan merindukannya, namun jelas terlihat bahwa mereka merasa lega. Ia menyadari bahwa kehadirannya kini menjadi beban. Ketika cucunya masih kecil, mereka membutuhkannya, namun sekarang mereka mampu mengurus diri sendiri. Awalnya, ia merasa terisolasi dan tidak punya tujuan. Hidupnya sederhana dan kosong, namun juga dipenuhi kebingungan karena kurangnya dukungan emosional. Seiring waktu, ia belajar menghargai kesendirian, menemukan kembali minatnya, mengikuti kursus kaligrafi dan melukis, serta bergabung dengan kelompok komunitas. Di sanalah ia bertemu banyak teman baru dengan minat serupa. Kini, harinya jauh lebih bermakna. Ia menyadari bahwa setelah kematian suaminya, impiannya adalah hidup dengan uang cukup, istirahat, dan kebebasan. Akhirnya, ia bisa menikmati masa pensiun yang selama ini didamkan. Pengalaman Nyonya Amber merupakan pengingat kuat akan pentingnya kemandirian dan rasa cukup di masa tua. Dengan bertambahnya usia harapan hidup, banyak orang menghadapi tantangan hidup sendiri setelah kehilangan pasangan. Meski terlihat nyaman, tinggal bersama anak dewasa seringkali menimbulkan masalah yang tidak terduga. Kisah Nyonya Amber menyoroti beberapa alasan mengapa menjaga kemandirian di usia lanjut itu penting. Pertama, tinggal dengan anak dapat menimbulkan konflik akibat perbedaan generasi. Kisahnya menunjukkan bagaimana perbedaan dalam pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan rutinitas harian bisa menyebabkan ketegangan. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu budaya, tetapi bersifat global. Di Amerika Serikat, banyak keluarga menghadapi masalah serupa saat keinginan untuk mandiri berbenturan dengan kebutuhan akan dukungan keluarga. Selain itu, perasaan menjadi beban bisa sangat melelahkan secara emosional. Nyonya Amber merasa tidak dipahami, bahkan dimusuhi, meskipun ia telah mengorbankan banyak hal untuk keluarga putrinya. Tekanan emosional seperti ini bisa memicu perasaan tidak berharga dan depresi pada orang tua. Dalam budaya Amerika, di mana kemandirian sangat dihargai, menjadi beban adalah hal yang sulit diterima. Poin ketiga yang penting, pencapaian kebahagiaan pribadi sangat penting untuk menjalani masa pensiun yang sehat dan memuaskan. Seiring waktu, Nyonya Amber menemukan kebahagiaan dalam kemandiriannya, menemukan kembali hobinya, dan menjalin pertemanan baru. Hal ini menegaskan pentingnya mengikuti minat pribadi dan tetap aktif secara sosial, yang sangat esensial bagi kualitas hidup di usia pensiun. Banyak lansia di AS menemukan kepuasan melalui pusat komunitas, klub sosial, dan kegiatan sukarela yang memberi mereka tujuan dan hubungan sosial. Yang mempertimbangkan untuk menikah di usia lanjut, bergabunglah bersama kami untuk menjelajahi bahaya dan kenyataan pernikahan di masa tua melalui cerita Nyonya Fong. Anda mungkin menemukan nasihat berharga yang bisa membantu Anda menghindari penyesalan di masa depan. Pengalaman Nyonya Kelly, 62 tahun, juga sangat berharga untuk dipelajari. Setelah 2 kali menikah, suami pertamanya meninggal ketika ia berusia 53 tahun. 3 tahun kemudian, ia menikah lagi, tetapi pernikahan kedua itu hanya bertahan kurang dari setahun dan berakhir dengan perceraian. Hingga kini, ia masih merasa sakit hati dan marah saat mengingat pernikahan keduanya. Nyonya Kelly ingin berbagi pengalamannya untuk memperingatkan siapapun yang berniat menikah di usia 50-an tentang pentingnya mempertimbangkan beberapa hal penting. Ia pensiun dengan harapan bisa bepergian bersama suaminya, namun suaminya meninggal sebelum mereka sempat melakukannya. Setelah kematian suaminya, ia menjalani masa berkabung yang dalam dan berkepanjangan. Anaknya, yang khawatir akan kondisi ibunya, menginginkannya tinggal bersamanya, tetapi ia memilih untuk tidak menjadi beban. Akhirnya,
Anaknya mendaftarkannya ke klub perjalanan lansia agar ia kembali semangat. Namun, atas keinginannya sendiri, ia juga mengikuti kelas tari dan puisi. Di sanalah ia bertemu dengan Tuan G, yang awalnya hanya kenalan. Suatu hari ia terkilir pergelangan kakinya, dan Tuan G menolongnya, membawanya ke rumah sakit dan merawatnya selama beberapa hari. Seiring waktu, mereka semakin dekat. 2 bulan kemudian, Tuan G melamarnya dan mengungkapkan keinginannya untuk hidup bersama dan saling mendukung. Meskipun merasa senang, Nyonya Kelly tidak langsung menerima lamaran itu. Ia berkata akan mendiskusikannya dengan anaknya. Meski anaknya tidak keberatan, ia menyarankan agar ibunya bertemu keluarga Tuan G terlebih dahulu. Malam itu mereka makan malam bersama, dan setelah itu, anaknya menyarankan agar ibunya berhati-hati dan tidak terburu-buru menikah. Namun, ia mengabaikan nasihat itu karena merasa Tuan G cocok untuknya. Beberapa hari kemudian mereka mengajukan permohonan pernikahan, dan ia pindah ke rumah Tuan G. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, meskipun Nyonya Kelly mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga tanpa mengeluh. Masalah muncul ketika teman-temannya mengundangnya untuk berlibur, dan ia menerima tanpa banyak berpikir. Tuan G tidak senang dan mengatakan tidak ada yang akan mengurus rumah saat ia pergi. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan mulai meragukan pernikahan itu. Sepulangnya dari perjalanan, keadaan semakin memburuk. Anak Tuan G bercerai dan menitipkan cucunya untuk diasuh. Awalnya, ia merawat cucu itu seperti anak sendiri, tetapi sang cucu sangat manja dan pilih-pilih makanan, yang lama-kelamaan menjadi sulit ditanggung. Ketika ia menyarankan agar anak Tuan G mengurus sendiri anaknya, Tuan G menolaknya mentah-mentah dan mengatakan bahwa Nyonya Kelly bukan ibunya dan tidak berhak ikut campur. Ia merasa sangat tersinggung. Dengan waktu, ia menyadari bahwa menikah di usia lanjut tidaklah mudah dan mendapatkan penerimaan dari keluarga pasangan bukanlah hal sederhana. Setelah bersabar berbulan-bulan, ia mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup lagi hidup seperti itu. Untungnya, proses perceraian berjalan cepat dan tanpa hambatan. Kini ia menyadari bahwa meskipun hidup sendiri terasa sepi, itu jauh lebih baik daripada menghadapi masalah seperti itu. Penting untuk memahami tantangan dan risiko menikah kembali di usia matang karena beberapa alasan. Pengalaman Nyonya Kelly menunjukkan komplikasi yang mungkin muncul ketika dua kehidupan disatukan di usia tua. Pertama, pernikahan di usia lanjut sering melibatkan kebiasaan dan pandangan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, membuat adaptasi jadi sulit. Tidak seperti pasangan muda, lansia cenderung kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan harapan pasangan baru. Apakah Anda Nyonya Kelly mengalaminya sendiri ketika terjadi aroma usia lanjut? Dengan mungkin terdengar cukup menjoma, tetapi ini adalah sesuatu yang menyebabkan stres dan ketidakpuasan orang setelah usia 60 tahun. Integrasi pasangan yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan anak, tetapi juga dengan perubahan dalam kebiasaan dan ekspektasi secara langsung yang bisa terganggu jika Anda mencium aroma yang tidak biasa dalam kasus Nyonya Kelly. Anak dan cucu Tuan G atau bahkan saran bantal Anda pada pernikahan jangan abaikan. Kurangnya penerimaan dan kerjasama dari anggota keluarga bisa menciptakan lingkungan kabar baiknya adalah Anda bisa menghentikannya menghambat perkembangan hubungan prosesnya jika aspek emosional cepat. Juga sangat tetaplah penting bersama saya setelah kehilangan karena pasangan, sebentar lagi saya kesepian dan ketakutan terhadap masa depan bisa mendorong seseorang untuk mencari ini dan menjaga tubuh tetap segar namun bersih tergesa-gesa bisa membuat seseorang mengabaikan aneh ini terjadi. Para keputusan Nyonya Kelly untuk menikah dengan yang muncul ketika kulit anaknya menyarankan untuk berhati-hati, sementara berakhir dengan antioksidan dan perceraian. Fenomena ini semakin pemulihan emosional dan evaluasi yang cermat terutama setelah usia 60 tahun sangat penting sebelum memasuki pernikahan baru. Muncul aroma yang masalah ekonomi dan hukum juga sering muncul dalam pernikahan atau di usia lanjut. Yang paling mengganggu adalah bahwa keputusan medis menempel pada dan pembagian harta bisa menimbulkan konflik dan furnitur. Meskipun kisah Nyonya Kelly tidak membahas hal ini, baunya bisa tetap ada. Isu tersebut penting dipertimbangkan oleh masalah sebenarnya bukan hanya menikah lagi di usia tua, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh Anda mengalami meski memiliki pasangan di masa tua terasa penting.
Pengalaman Nyonya Kelly menunjukkan pentingnya berpikir ini bisa menyebabkan masalah dengan hati-hati sebelum memutuskan apa yang bisa untuk Anda lakukan kembali. Mari kita menyadari kesulitan potensial yang harus dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih bijak. Pilih sabun dengan dan menuju hubungan yang lebih stabil. Banyak orang berpikir bahwa sabun hanyalah hidup sabun. Setelah kehilangan pasangan dia memang berat. Dibilas, namun masih ada masalah untuk menemukan kembali kebahagiaan dan setelah usia 60 untuk tubuh mengalami perubahan halus yang mungkin tidak disadari. Jangan terlalu bergantung dan sabun yang telah Anda gunakan jangan terburu-buru dalam menjalin lagi efektif. Baru. Kulit menghasilkan minyak alami untuk menjaga kelembapan, jaga kesehatan. Tetapi seiring ikuti waktu, aktivitas yang membawa minyak ini terurai dengan cara yang hubungan baru. Alih-alih kemandirianmu dan hargai kenangan minyak bersama ini bereaksi dengan oksigen sambil dan bakteri, mempersiapkan diri menghasilkan bau khas yang sering dikaitkan langkah-langkah ini dapat bau yang tetap ada bahkan setelah dan membantumu menemukan yang lebih buruk adalah bahwa sabun biasa tidak cukup kuat itu berharga dan setiap momen solusinya adalah jauh mandi dengan keputusan yang bijak dan fokus pada tidak seperti sabun keras yang dapat mengeringkan kamu kulit. Bisa berkembang kembali. Gel mandi ini bekerja selaras dengan tubuh Anda. Kisah Kalista menetralkan Nyonya Amber dan Nyonya Kelly bukan sekadar meskipun duka adalah hal bahan yang penting yang harus kemampuan untuk bangkit dan merawat diri sangat membantu menghilangkan melanjutkan hidup kulit dan menemukan karbon aktif saat tergelap. Menyerap minyak jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasi Anda untuk bertindak melawan bau lembab dan menggantikannya dengan aroma jika tidak alami. Tulislah tips dari ahli. No. Jangan terburu-buru. Pendapat Anda sangat penting bagi kami. Biarkan terima kasih atas waktu Anda yang berharga. 1 menit. Halo, teman saya. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda memulai pagi Anda dengan semangkuk oatmeal panas, berpikir bahwa Anda sedang menjaga kesehatan Anda? Anda bukan satu-satunya. Selama bertahun-tahun, oatmeal telah dianggap sebagai salah satu sarapan yang paling bermanfaat. Oatmeal kaya serat, membantu menurunkan kolesterol, dan membuat Anda kenyang lebih lama. Selain itu, oatmeal menenangkan, dikenal, dan mudah dicerna bagi banyak orang, terutama saat kita semakin menua. Ini tampaknya menjadi cara yang ideal untuk memulai hari. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa oatmeal, ketika dipadukan dengan makanan tertentu, mungkin malah lebih merugikan daripada menguntungkan bagi Anda? Apa yang Anda pikirkan jika sesuatu yang telah Anda lakukan selama ini secara diam-diam meningkatkan kadar gula darah Anda, memberikan stres pada jantung Anda, bahkan memengaruhi ingatan Anda seiring berjalannya waktu? Hari ini kita akan membahas 3 makanan biasa yang banyak orang usia di atas 60 tahun tambahkan ke oatmeal mereka setiap pagi tanpa menyadarinya. Ini adalah produk umum, hal-hal yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Meskipun masing-masing bahan ini tampak tidak berbahaya, ketika dipadukan dengan oatmeal, mereka bisa membentuk campuran yang, alih-alih memberikan manfaat, malah dapat berdampak negatif pada kesehatan Anda. Jika Anda peduli dengan vitalitas, kesejahteraan jantung, kadar glukosa, dan bahkan kesehatan otak Anda, ini adalah percakapan yang tidak boleh Anda lewatkan. Mari kita jelajahi bersama. Mengapa oatmeal menjadi anak emas? Sebelum membahas 3 makanan yang tidak boleh Anda campurkan dengan oatmeal, mari kita luangkan waktu sebentar untuk memahami mengapa makanan ini mendapatkan reputasi begitu baik sejak awal. Selama waktu yang lama, para profesional kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan pakar lainnya telah menyoroti oatmeal sebagai pilihan sarapan yang sangat baik, dan itu dibenarkan. Oatmeal mengandung serat khusus yang disebut serat larut, khususnya komponen yang dikenal sebagai beta-glukan. Jenis serat ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, mendukung kesejahteraan jantung, dan mendukung proses pencernaan. Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, ini adalah manfaat yang tepat kita cari dalam pola makan kita. Selain itu, oatmeal dikenal karena kemampuannya mengatur kadar gula darah. Oatmeal dicerna lebih lambat daripada sereal manis atau roti putih, yang mencegah lonjakan gula darah yang cepat. Ini menghasilkan pasokan energi yang stabil, bukannya peningkatan yang diikuti dengan penurunan yang tajam. Banyak orang dewasa yang lebih tua menghargai ini karena memungkinkan mereka merasa kenyang lebih lama dan mencegah rasa lelah atau gemetar di tengah pagi. Kita juga tidak bisa mengabaikan betapa menenangkan oatmeal itu. Oatmeal hangat, lembut, dan mudah dicerna. Bagi mereka yang memiliki perut sensitif atau telah kehilangan beberapa gigi seiring waktu, oatmeal adalah makanan yang lembut dan mudah diakses.
Oatmeal bisa disiapkan dengan berbagai cara, manis atau asin, kental atau cair, sederhana atau dengan banyak bahan tambahan. Ini adalah hidangan yang sangat serbaguna. Jadi ya, oatmeal bisa menjadi pilihan sarapan yang sangat baik. Masalahnya bukan pada oatmeal itu sendiri, tetapi pada apa yang kita tambahkan. Oatmeal bertindak seperti spons, menyerap rasa, nutrisi, dan ya, bahkan efek dari makanan yang Anda campurkan dengannya. Jadi, pertanyaan sejati adalah, apa yang Anda masukkan ke dalam oatmeal Anda? Dan apakah itu mungkin penyebab mengapa sarapan Anda tidak membuat Anda merasa sebaik seharusnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Jus buah, terutama jus jeruk. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang tidak boleh Anda campurkan dengan oatmeal, jus buah. Ya, bahkan jus jeruk. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, tapi jus jeruk penuh dengan vitamin, bukan? Itu mengandung vitamin C, sangat baik untuk sarapan sehat. Itulah yang telah diajarkan kepada kita selama bertahun-tahun. Namun, kenyataannya adalah jus buah tidak sama dengan memakan buah utuh. Saat Anda mengonsumsi jeruk utuh, tubuh Anda tidak hanya menerima jus, tetapi juga serat, yang membantu memperlambat kecepatan penyerapan gula alami dari buah ke dalam tubuh. Namun, ketika Anda memilih untuk meminum jus buah, semua serat yang bermanfaat itu hilang, meninggalkan hanya beban konsentrasi gula dalam bentuk cair. Sebenarnya, satu gelas jus jeruk bisa mengandung sebanyak gula seperti 1 kaleng soda. Dan jika Anda mencampurnya dengan karbohidrat dari oatmeal, itu bisa menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam kadar gula darah. Bagi seseorang yang berusia 20 tahun, lonjakan ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi bagi mereka yang berusia lebih dari 60 tahun, tubuh kita bereaksi dengan cara yang lebih sensitif. Lonjakan seperti itu dapat menyebabkan penurunan energi, peningkatan peradangan, dan seiring waktu, bahkan memicu resistensi insulin. Ini berarti sel-sel tubuh Anda tidak lagi merespons insulin dengan cara yang benar, yang memaksa tubuh Anda untuk bekerja lebih keras untuk memetabolisme gula. Ini memberikan tekanan pada pankreas, jantung, bahkan otak Anda. Dan jika Anda didiagnosis dengan prediabetes, diabetes tipe 2, atau hipertensi, campuran oatmeal dengan jus buah mungkin secara diam-diam merusak tujuan kesehatan Anda setiap pagi. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan ke saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ini yang banyak orang tidak sadari. Sarapanmu mungkin tampak sederhana dan bergizi, tetapi di dalam tubuhmu bisa jadi malah memicu masalah yang ingin kamu hindari. Kelelahan, peningkatan lemak di perut, kurangnya kejernihan mental, atau perubahan suasana hati sepanjang hari. Jadi, apa yang bisa kamu konsumsi bersama dengan oatmeal sebagai gantinya? Idealnya air, teh, atau bahkan kopi hitam tanpa gula. Jika kamu ingin sesuatu yang rasanya seperti buah, pilih buah utuh seperti blackberry atau irisan apel. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati rasa dan nutrisinya, tetapi dengan serat yang tubuhmu butuhkan untuk memproses gula alami dengan benar. Perlu dicatat bahwa oatmeal bukan masalah, begitu juga dengan jus jeruk. Namun, ketika digabungkan, mereka tidak membentuk pasangan bergizi seperti yang kita kira. Sekarang mari kita bahas makanan kedua yang seharusnya tidak kamu gabungkan dengan oatmeal, yogurt rasa atau susu manis. Banyak orang, terutama yang lebih tua, tertarik dengan ide menambahkan 1 sendok makan yogurt vanila atau menuangkan susu almond manis untuk memberikan oatmeal tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih enak. Ini adalah sesuatu yang menenangkan, rasanya enak, dan tampaknya menjadi pilihan yang sehat, bukan? Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa yogurt dengan rasa seperti vanila, stroberi, atau blueberry biasanya mengandung gula tambahan. Bahkan, 1 porsi yogurt jenis ini bisa mengandung antara 12 hingga 20 gram gula, yang setara dengan sekitar 3 hingga 5 sendok teh dalam 1 wadah kecil. Berhenti sejenak untuk merenung. Kamu mengonsumsi semangkuk oatmeal, yang merupakan sumber karbohidrat, yang berarti tubuhmu sudah mengalami peningkatan alami dalam kadar glukosa darah. Namun, dengan menambahkan yogurt yang mengandung gula atau susu manis, kamu menambah gula lebih banyak lagi ke dalam tubuh, yang menyebabkan tubuhmu melepaskan dosis besar insulin untuk mengatasi kelebihan glukosa tersebut.
Seiring waktu, hal ini bisa menyebabkan apa yang disebut oleh para ahli sebagai peradangan persisten, suatu kondisi di mana tubuh tetap berada dalam keadaan ketegangan ringan yang berkelanjutan. Meskipun pada awalnya kamu tidak menyadarinya, efeknya bisa muncul dalam berbagai cara. Nyeri sendi, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, bahkan masalah mengurangi lemak yang menumpuk di perut. Pada orang yang lebih tua, peradangan jenis ini bisa sangat merugikan, karena meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung, penurunan kognitif, bahkan beberapa jenis kanker. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana dengan susu nabati? Seperti susu almond, oat, atau kedelai? Kedengarannya cukup sehat, kan? Dan ya, bisa jadi sehat, selama tidak mengandung gula tambahan. Banyak versi komersial mengandung gula, pemanis, bahkan pengental yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun bagi tubuhmu. Bahkan, beberapa di antaranya lebih mirip dengan smoothie manis daripada susu itu sendiri. Jadi, apa alternatif yang lebih baik? Cobalah untuk menggabungkan oatmeal dengan yogurt Yunani alami tanpa pemanis. Ini memberikan jumlah protein yang baik, rendah gula, dan membantu kamu merasa kenyang lebih lama. Kamu juga bisa memilih susu almond tanpa gula, atau menambahkan sedikit susu biasa jika tubuhmu dapat mentolerirnya dengan baik. Yang penting adalah sarapanmu seimbang dengan baik dan tidak terlalu banyak mengandung gula tersembunyi yang bisa merusak tujuan kesehatanmu. Kenyataannya adalah, menggabungkan oatmeal dengan yogurt rasa bisa memberikan kesan bahwa kamu membuat pilihan yang sehat, tetapi kenyataannya, kamu mungkin malah mencapai efek sebaliknya. Namun, apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah membebani tubuhmu dengan ledakan gula sejak pagi, dan itu bukan jenis energi yang dibutuhkan tubuhmu untuk berfungsi secara optimal. Daging olahan untuk sarapan seperti bacon atau sosis. Sekarang kita masuk ke makanan ketiga yang seharusnya tidak kamu campur dengan oatmeal. Daging olahan untuk sarapan, terutama bacon dan sosis. Saya mengerti bahwa bagi banyak dari kita, bacon mengingatkan pada kenangan minggu pagi bersama keluarga, dengan baunya yang mengisi dapur, dan beberapa iris di piring yang membuat segalanya tampak sempurna. Sosis enak, lezat, dan memberikan sarapan rasa kepuasan lebih. Namun, ada kelemahan. Baik bacon maupun sosis dianggap sebagai daging olahan. Ini berarti mereka telah melalui proses pengawetan, penyaringan, dan pengawetan dengan bahan kimia untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan rasa. Banyak dari daging ini mengandung nitrat, kadar natrium yang tinggi, dan komponen lain yang bisa memicu peradangan dalam tubuh, terutama seiring bertambahnya usia. Kini, beberapa orang mungkin berpikir, jika saya mencampur oatmeal dengan bacon, saya mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, serat dari oatmeal dan protein dari daging. Tampaknya makanan yang seimbang, bukan? Namun, ketika sarapan Anda mengandung karbohidrat olahan dan daging olahan yang kaya natrium, tubuh Anda menerima sinyal yang bertentangan. Karbohidrat dari oatmeal secara bertahap meningkatkan kadar gula darah, sementara aditif dari bacon dan sosis dapat meningkatkan tekanan darah, memberi tekanan pada arteri, dan memperburuk peradangan di jantung dan otak. Campuran ini bisa sangat berisiko bagi orang lanjut usia. Tingginya kadar natrium dan daging olahan dapat menyebabkan penumpukan cairan, peradangan, bahkan kesulitan bernapas pada mereka yang memiliki masalah jantung. Selain itu, mengonsumsi daging ini di pagi hari membuat tubuh Anda menghadapi konsekuensinya sepanjang hari. Peningkatan tekanan darah, vitalitas yang lebih rendah, dan beban lebih besar untuk sistem kardiovaskular. Selain itu, banyak sosis sarapan mengandung gula tersembunyi, terutama yang dikemas sebelumnya. Ini berarti Anda mungkin menambahkan garam dan gula pada makanan yang Anda kira sehat. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya? Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak protein ke oatmeal Anda bisa menambahkan segenggam kacang cincang, seperti kenari atau almond. Mereka kaya akan lemak sehat dan tidak meningkatkan tekanan darah Anda. Pilihan lain adalah menambahkan 1 sendok makan selai kacang alami, pastikan tidak mengandung gula tambahan. Atau jika Anda lebih suka sesuatu yang gurih, coba lengkapi dengan telur rebus. Ini akan memberikan rasa kenyang dan kepuasan tanpa risiko tersembunyi. Ingat, ini bukan berarti menghilangkan sepenuhnya makanan yang Anda nikmati. Ini tentang memahami bagaimana makanan tersebut berinteraksi dengan tubuh Anda, terutama saat ini,
ketika kesehatan Anda lebih penting dari sebelumnya. Anda berhak merasa versi terbaik dari diri Anda, tidak hanya hari ini, tetapi juga di tahun-tahun yang akan datang. Apa yang harus dimakan dengan oatmeal? Setelah membahas makanan yang sebaiknya dihindari dicampur dengan oatmeal, mari kita fokus pada hal yang lebih menguntungkan. Makanan apa yang dapat Anda tambahkan ke oatmeal untuk meningkatkan manfaatnya bagi tubuh dan kesejahteraan Anda? Oatmeal itu sendiri bukan masalahnya. Sebenarnya, jika disiapkan dengan cara yang tepat dan dicampur dengan bahan yang benar, itu bisa menjadi salah satu pilihan yang paling sehat yang dapat Anda nikmati setiap hari. Buah beri, dorongan alami untuk jantung dan otak. Mengenai makanan yang sangat cocok dengan oatmeal, baik dalam rasa maupun manfaat kesehatan, tidak banyak pilihan yang dapat menandingi buah beri. Maksud saya adalah blueberry, raspberry, strawberry, dan blackberry. Meskipun buah kecil ini terlihat sederhana, mereka penuh dengan nutrisi luar biasa yang dapat bekerja luar biasa bagi tubuh Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai dengan yang paling penting. Buah beri penuh dengan zat yang dikenal sebagai antioksidan. Ini adalah senyawa alami yang melindungi sel-sel Anda dari kerusakan, bertindak sebagai pelindung kecil yang melawan efek negatif dari stres, polusi, dan penuaan dalam tubuh Anda. Bagi orang lanjut usia, perlindungan ini sangat berharga, karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung menjadi lebih lambat dalam kemampuan untuk pulih dan melindungi diri. Buah beri memberikan dukungan ekstra dalam proses ini. Salah satu antioksidan yang paling mencolok yang terkandung dalam buah beri adalah antosianin, yang bertanggung jawab atas warna biru, merah, dan ungu yang intens pada buah-buah ini. Penelitian menunjukkan bahwa antosianin dapat membantu meningkatkan memori, mengurangi peradangan, bahkan mendukung kesehatan jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka yang sering mengonsumsi buah beri dalam diet mereka mungkin memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengidap Alzheimer atau jenis penurunan kognitif lainnya. Ini berarti bahwa semangkuk oatmeal dengan blueberry tidak hanya enak, tetapi juga memberi nutrisi otak Anda secara optimal. Dan kita tidak bisa melewatkan serat. Berbeda dengan jus buah, yang menghilangkan serat dan hanya menyisakan gula, buah beri menawarkan rasa manis alami disertai dengan serat yang dibutuhkan tubuh Anda untuk memproses gula secara bertahap dan stabil. Ini membantu mencegah lonjakan gula darah yang tajam, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita diabetes atau pradiabetes. Selain itu, ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mendukung pencernaan, dan membantu mengurangi kolesterol LDL. Buah beri juga lembut untuk sistem pencernaan, mudah dimakan, dan rendah kalori, menjadikannya pilihan ideal untuk orang dewasa yang ingin sesuatu yang ringan, alami, dan menyegarkan di pagi hari. Yang terbaik dari semuanya adalah Anda tidak memerlukan banyak. Hanya setengah cangkir buah beri segar atau beku di atas oatmeal Anda sudah dapat memberi perubahan yang signifikan. Lain kali Anda membuat semangkuk oatmeal, coba tambahkan segenggam blueberry atau irisan stroberi. Ini adalah tindakan sederhana untuk kesejahteraan, yang memberikan sentuhan lembut dan penuh perhatian untuk memulai hari Anda. 2 benih chia, kacang, dan kekuatan lemak sehat. Mari kita bahas sekarang tentang topik yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, lemak sehat. Di era di mana segala hal yang berhubungan dengan kata lemak ditakuti, banyak orang masih ragu untuk memasukkannya ke dalam sarapan mereka. Namun, kenyataannya adalah tubuh kita membutuhkannya, terutama yang tepat. Dengan mencampurkan oatmeal dengan lemak yang bermanfaat seperti benih chia atau kacang, Anda mengubah mangkuk oatmeal biasa menjadi sumber energi yang tahan lama dan sekutu untuk kesehatan jantung, otak, dan sendi. Mari kita mulai dengan benih chia. Meskipun benih kecil ini tampaknya tidak mencolok, mereka dipenuhi dengan nutrisi penting. Hanya dengan 1 sendok makan benih chia, Anda mendapatkan dosis serat, protein, dan jumlah asam lemak omega 3 yang sangat baik. Asam lemak ini penting bagi tubuh karena mendukung kesehatan otak, mengurangi peradangan, dan mempromosikan kesejahteraan kardiovaskular. Selain itu, mereka dapat membantu menurunkan kadar trigliserida, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan meredakan kekakuan pada sendi, masalah yang umum pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Benih chia sangat bermanfaat untuk pencernaan. Ketika dicampur dengan oatmeal panas, mereka menyerap cairan dan menciptakan konsistensi yang lembut dan kenyal yang ramah bagi perut.
Tekstur ini membantu mendukung kelancaran pencernaan, yang sangat berguna ketika sistem pencernaan cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Sekarang mari kita bicarakan kacang, makanan otak yang diberikan oleh alam. Kacang-kacangan ini adalah sumber omega-3 nabati, magnesium, dan antioksidan yang sangat baik. Telah terbukti bahwa mereka mendukung memori, mengurangi kecemasan, dan bahkan membantu mencegah penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Dengan menambahkan kacang cincang ke dalam oatmeal Anda tidak hanya memberi rasa renyah, tetapi juga memberikan otak Anda dorongan revitalisasi dari pagi hari. Kacang-kacangan juga memberikan protein dan lemak sehat yang membantu menyeimbangkan karbohidrat yang ada dalam oatmeal. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan energi lebih lama, dan mengurangi kemungkinan merasa lapar dengan cepat. Jika Anda tidak memiliki kacang, Anda bisa memilih almond, kenari, atau bahkan 1 sendok makan selai kacang alami, karena mereka berfungsi serupa. Yang penting adalah memilih pilihan tanpa tambahan gula atau minyak terhidrogenasi. Semakin alami, semakin baik. Penting untuk diingat ini, lemak bukanlah musuh Anda. Mengonsumsi jenis yang tepat memberikan tubuh Anda energi yang diperlukan untuk regenerasi, menjaga pikiran tetap jernih, dan mempertahankan kekuatan. Seiring bertambahnya usia, semakin penting untuk memberi nutrisi pada otak dan merawat jantung, dan lemak sehat merupakan cara yang efektif dan seimbang untuk melakukannya. Lain kali Anda membuat oatmeal, pertimbangkan untuk menambahkan 1 sendok makan benih chia atau beberapa kacang. Tubuh Anda akan memberi penghargaan dengan kejernihan mental, lebih banyak vitalitas, dan awal hari yang lebih seimbang dan tenang. 3. Kayu manis, rempah yang menyeimbangkan gula darah dan meredakan peradangan. Sekarang mari kita bicarakan tentang pelengkap sederhana namun sangat bermanfaat untuk oatmeal pagi Anda, kayu manis. Meskipun tidak mencolok dan tidak memakan banyak ruang dalam mangkuk, rempah aromatik dan menenangkan ini telah dihargai selama ribuan tahun, tidak hanya karena rasanya yang khas, tetapi juga karena khasiat medisnya. Bagi orang dewasa yang lebih tua, menambahkannya ke sarapan bisa menjadi salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sepanjang minggu, kayu manis menyediakan serangkaian senyawa alami dengan sifat yang kuat, di antaranya satu yang dikenal sebagai sinamaldehida, yang bertanggung jawab atas aroma khasnya dan efek antioksidan serta antiinflamasi. Apa artinya ini bagi Anda? Ini berarti setiap sedikit potongan kayu manis membantu tubuh Anda melawan efek penuaan, stres, dan kondisi kronis tertentu. Apa yang membuat kayu manis benar-benar unik, terutama ketika dicampur dengan oatmeal, adalah kemampuannya untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas sel-sel Anda terhadap insulin, yang memungkinkan tubuh Anda memproses gula dengan lebih efektif. Singkatnya, kayu manis membantu menjaga gula darah tetap seimbang, menghindari rasa lelah 1 jam setelah sarapan. Ini sangat relevan bagi mereka yang berurusan dengan diabetes tipe 2, prediabetes, atau hanya mencari cara untuk menjaga kadar energi tetap seimbang sepanjang hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap gula, dan makanan yang sebelumnya bisa kita konsumsi tanpa masalah dapat mulai menyebabkan fluktuasi kadar gula kita. Kayu manis berfungsi sebagai pengatur alami, mengubah oatmeal Anda menjadi pilihan yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga bermanfaat. Manfaat tambahan dari kayu manis adalah dapat mengurangi konsumsi gula tanpa mengorbankan rasa yang enak. Sentuhan hangat dan sedikit manis yang khas dapat menggantikan gula merah, madu, atau sirup maple pada oatmeal. Bagi mereka yang ingin mengurangi asupan gula, ini merupakan keuntungan yang signifikan. Anda tidak memerlukan banyak, hanya sekitar 1/4 hingga 1/2 sendok teh kayu manis bubuk yang ditambahkan ke oatmeal Anda sudah cukup untuk memanfaatkan manfaatnya. Anda juga bisa menggabungkannya dengan irisan apel atau beberapa kismis untuk mendapatkan rasa manis alami yang dinikmati sebagai kenikmatan kecil. Berikut adalah sesuatu yang indah untuk dipertimbangkan. Kayu manis adalah kebiasaan kecil yang membawa manfaat besar. Ini menguntungkan jantung Anda, mengatur kadar gula darah, meningkatkan pencernaan, dan bahkan mendukung otak Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kayu manis bisa membantu melindungi Anda dari penurunan daya ingat seiring waktu, sesuatu yang sangat kita hargai. Jadi besok, saat menyiapkan oatmeal Anda, jangan lupa untuk menambahkan kayu manis.
Anggap rempah ini bukan hanya sebagai bumbu, tetapi sebagai hadiah untuk masa depan Anda. Langkah kecil namun signifikan menuju penyembuhan. Sungguh menarik bagaimana sesuatu yang sederhana seperti sarapan seringkali diabaikan. Kita bangun, mengikuti kebiasaan kita, dan makan apa yang selalu kita makan, hanya karena itu terasa familiar, nyaman, dan kita pikir itu sehat. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai berbicara dengan lebih langsung. Itu memberitahu kita ketika ada yang tidak beres, ketika sesuatu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan pilihan yang kita buat di pagi hari menentukan arah dari segala sesuatu yang mengikuti. Hari ini kita fokus pada oatmeal, bukan hanya sebagai mangkuk hangat yang menenangkan, tetapi sebagai dasar, awal, cara untuk memberi nutrisi pada hati, pikiran, dan energi Anda. Kita membahas kesalahan umum yang sering dilakukan orang tanpa disadari dan menemukan beberapa penyesuaian sederhana namun efektif, seperti menambahkan buah beri, biji chia, atau kayu manis, yang dapat mengubah sarapan Anda menjadi tindakan kesejahteraan pribadi yang sejati. Dan inilah yang penting, tidak perlu mengubah segalanya secara langsung. Kesehatan yang sejati tidak didasarkan pada kesempurnaan, tetapi pada kesadaran, pada penyesuaian kecil yang dilakukan dengan tujuan. Inilah cara kita menciptakan hidup yang lebih sehat, lebih kokoh, dan lebih tenang, dengan membuat keputusan yang bijak satu persatu. Jika sesuatu dalam video hari ini membuat Anda merenung, membuat Anda berhenti sejenak, atau membantu Anda melihat sarapan Anda dengan cara yang berbeda, saya sangat senang Anda berada di sini. Saluran ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kebijaksanaan, tentang menghormati dan merawat tubuh yang Anda miliki hari ini sambil menghargai jalan yang telah membawa Anda ke sini. Jadi, jika Anda menginginkan lebih banyak ide seperti ini dan ingin terus belajar, berkembang, dan merawat diri dengan kejelasan dan kepercayaan diri, saya harap Anda tetap terhubung. Anda dapat mengklik tombol berlangganan dan mengaktifkan loncengnya agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Namun yang paling penting adalah Anda terus meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari, dalam gerakan besar atau kecil. Anda berhak merasa baik, Anda berhak merasa kuat, dan memulai pagi Anda dengan ketenangan, mengetahui bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang positif untuk tubuh dan jiwa Anda. Terima kasih telah berbagi momen ini dengan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sementara itu, jaga diri Anda baik-baik. Anda luar biasa.